Zaman sekarang, dakwah banyak yang menyebar rasa takut, terkesan seram, bahkan menjadi tempat caci maki dan ejekan. Padahal dakwah mestinya berisi peringatan dan berita gembira. Dakwah mestinya sejuk, bersahaja, dan ramah. Nah, dari sosok Kiai Haji A.R. Fakhrudin atau yang akrab disapa Pak AR, kita bisa belajar tentang dakwah yang ramah dan menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hazlia Aini. Kali ini kita bakal membahas tentang Kiai Haji A.R. Fakhrudin atau Pak AR. Nah, materi kali ini diambil dari artikel ibtimes.id berjudul Kiai Haji A.R. Fakhrudin, Sahaja dan Gembira dalam Dakwah, yang terbit pada 16 Desember 2020. Kiai Haji Abdul Razak Fakhrudin lahir di Macanan, Celangap, Purwanggan, Paku Alaman, Yogyakarta, tanggal 14 Februari 1916. Ayahnya bernama Kiai Haji Fakhrudin, karenanya nggak heran jika di akhir nama beliau tersemat nama Fakhrudin. Nama itu diambil dari nama ayahnya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sedangkan ibunya bernama Siti Maimunah, anak dari Kiai Idris, seorang penghulu Paku Alaman Yogyakarta. Pak AR memulai pendidikan dasarnya di Standard School Muhammadiyah Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Di sekolah ini, AR pernah menjadi juara satu lomba pidato antar sekolah Muhammadiyah se-Kota Gede dan mendapat hadiah berupa tas yang harganya kira-kira sejumlah 0,55 gulden atau setara dengan 55 sen. Hal ini menjadi hal yang selalu dikenal oleh Pak AR setamat dari SD Muhammadiyah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1928, AR kecil melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Namun tidak sampai selesai, hanya kurang dari 2 tahun. Sebab pada tahun 1929, AR dipanggil pulang oleh ayahnya ke Bleberan, karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikannya. Nah, di samping itu, AR juga mendapat pendidikannya dari Madrasah Darul Ulum, Wonopeti, Brosot, dan mengikuti sekolah non-formal seperti School Tablik Muhammadiyah. Ilmu yang didapatkannya dari ayahnya dan dari School Tablik Muhammadiyah yang ia ikuti ternyata sangat berharga bagi Pak AR dalam bertugas menjadi pendakwah Muhammadiyah. Di usianya yang masih belia 18 tahun, AR telah menjadi seorang pendakwah. Pada tahun 1936, Pak AR diutus oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk jadi guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berada di Palembang. Setelah 10 tahun mengabdi di sana, Pak AR kemudian kembali ke Yogyakarta. Semangatnya dalam berdakwah tidak pernah lentur dan terus menggelora. Pada 1944, ia mengajar di Sekolah Darul Ulum dan menjadi anggota pengurus Muhammadiyah Sewugalur. Disinilah pengalaman dan karir organisasi Pak AR di Muhammadiyah dimulai. Pada tahun-tahun berikutnya, sepak terjangnya di Muhammadiyah semakin meningkat. Pada tahun 1952, ia sudah menjadi salah satu pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kemudian, pada tahun selanjutnya, Pak AR terpilih menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari tahun 1956 sampai 1965, dirinya terus menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, tidak berhenti di situ, perjalanan Pak AR di Muhammadiyah ternyata terus melejit. Pak AR sempat menjadi wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, dan pada puncaknya ialah menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah, yakni menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan posisi itu terus didudukinya sampai dengan tahun 1990. Jadi, selama 4 kali muktamar digelar, Pak AR terus terpilih. Namun, meskipun telah jadi orang nomor 1 di Muhammadiyah, beliau nggak segan untuk turun ke tingkat ranting dan berdakwah kepada warga persyarikatan di sana. Bagi beliau, dakwah adalah yang utama, sebab masih banyak umat Islam di akar rumput yang membutuhkan pencerahan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan turun? Buya Hamka pernah mengatakan bahwa semakin luas ilmu seseorang, maka makin sedikit dia menyalahkan orang lain. Nah, jadi rasa toleransi itu tumbuh di atas ilmu yang luas. Mereka yang dakwahnya sejuk dan bersahaja adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang luas. Hal itu juga berlaku pada Pak AR Fakhrudin.
Gaya dakwah beliau yang teduh dan menyentuh pasti dikarenakan pribadi beliau yang berwawasan luas. Dalam kesaksian Amin Rais sewaktu kuliah di UGM, di tengah-tengah waktu senggangnya, Pak AR pasti selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku agama. Dakwah Pak AR tidak pernah menyinggung dan melukai hati orang lain. Beliau adalah pribadi yang tenang dalam laku dan kata. Kalimat-kalimatnya selalu santun dan mampu menembus hati pendengarnya. Kata Amin Rais, hal itu terjadi karena yang disampaikan oleh Pak AR bukan hanya otak belaka, melainkan juga hati yang ikhlas. Pak AR nggak pernah menampilkan Islam sebagai sesuatu yang menyeramkan. Islam selalu ditampilkannya dalam wajah ramah. Nah, dalam berdakwah pun Pak AR tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Beliau selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan terkadang diselingi dengan humor. Dengan model yang seperti itu, dakwah Pak AR menjadi lebih mudah diterima di kalangan wong cilik. Begitulah damai dan sejuknya Pak AR yang wafat pada 17 Maret 1995 silam. Isi ceramahnya selalu sahaja dan gembira, dan gaya dakwah seperti itulah yang mesti kita tiru saat ini.